mengerjakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dan kita juga melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian lagi kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita menuntut ilmu agama. Ini diwajibkan juga oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin 'ala maqam." Artinya menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Pada malam hari ini kita kembali membahas tentang masalah yang berkaitan dengan tayamum. Sebelum kita masuki, mari kita sama-sama pula kita memperbaharui niatnya kita dengan niat awal itu amal bagi para masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beretikaf di dalam masjid ini sunat atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib masyarakat yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemarin, yaitu yang membatalkan tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau seseorang mendengar orang lain berkata, "Aku mempunyai air," sedang orang yang berkata tadi tidak melihatnya, cuma mendengarnya aja, ya, maka tayamumnya batal karena ia telah mengetahui adanya air sebelum hal yang memperbolehkan dia bertayamum. Atau ada orang yang berkata, "Ada air milikku," pada orang yang masih belum datang. Ada orang yang masih belum datang, orangnya belum datang, membawa air. Nanti berkata sudah, ya, ada air milikku, maka tidaklah batal tayamumnya karena adanya mungkin orang yang membawa air itu tidak datang atau mungkin datang. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Orang yang membawakan tadi mungkin datang, mungkin tidak datang. Nah, jadi itu ada tidak membatalkan tayamum. Tetapi kalau katanya aku mempunyai air pada orang yang sudah tiba, maka wajiblah dia mencarinya. Kalau yang mengatakan bahwa airnya sudah tiba, ya kan orang yang membawa air tadi. Nah, makanya wajiblah dia mencari air tadi, mencari itu. Dan kalau dia berkata si fulan ada mempunyai air dan yang mendengar tidak mengetahui tempatnya dan tidak diketahuinya apakah ia sudah tiba atau belum, maka wajib bertanya. Tayamum menjadi batal dalam dua bentuk di atas. Tayamum menjadi batal dalam dua bentuk di atas. Dan kalau orang yang berkata padaku ada air mawar atau air mustamak atau air yang kena najis, maka batallah tayamumnya. Kalau didapat air sebelum selesai bertakbir, sama seperti mendapatkan air sebelum bertakbir. Artinya apa?
tayamumnya menjadi batal. Kalau didapat air sebelum selesai bertakbir, ya sama seperti mendapatkan air sebelum bertakbir, artinya tayamumnya menjadi batal. Hanya saja yang membatalkan tayamum karena adanya air atau diduga ada air jika tidak ditemukan adanya penghalang. Jika tidak ditemukan adanya penghalang atau mani yang mencegah memakai air seperti haus dan binatang buas. Seperti haus dan binatang buas. Karena adanya air pada ketika itu seperti tidak ada air, artinya ada yang mengalami. Ada air, tapi untuk dipakai karena kelautan atau karena ada binatang yang kelautan, berarti ada yang mencegah. Sama adanya air seperti tidak ada. Inilah hukum mencari air di luar sholat seperti yang diterangkan terdahulu. Kalau ditemukan air di dalam sholat dan tidak ada alasan yang mencegahnya memakai air, jika tayamum itu tidak menghapuskan qadahnya, seperti ia bertayamum di tempat yang kebiasaannya ada air, maka jangan diteruskan sholatnya. Karena tidak ada gunanya meneruskan sholatnya. Bahkan ia wajib mengqadha sholatnya. Nah ya, ini tadi kalau ditemukan air di dalam sholat. Ini sudah sholat, lalu ada orang ketemu air. Nah oleh itu sholatnya tidak usah diteruskan, ya kan? Nah karena kalau diteruskan, nanti sholatnya tetap diqadhanya. Bahkan dia wajib mengqadha sholatnya apabila teruskan karena ada air sudah. Nah dari lebih baik berwudu pakai air. Itu orang yang sudah ada air, karena orang yang sudah ada menemukan air. Dan di sini tidak diperhitungkan adanya dugaan tentang adanya air. Berbeda dengan di luar sholat. Jika tayamumnya menggugurkan qadha sholatnya, seperti bertayamum pada suatu tempat yang kebiasaannya tidak ditemukan air, maka tidaklah batal tayamumnya dan wajib menyempurnakan sholatnya. Karena ini di luar sholat ya. Karena ia dianggap sudah masuk ke dalam yang dimaksud seperti orang yang membayar kafarat atau kafarat yang sudah mengerjakan puasa dan pada saat itu ia menemukan budak cahaya. Tidak ada perbedaan antara sholat fardu seperti sholat zuhur dan sholat jenazah dan sholat sunat seperti sholat hari raya dan witir, dan boleh baginya memutuskan mengambil wudu dan mengerjakan sholat sebagai pengganti yang seperti ini terbaik dari meneruskan sholat orang yang beramal. Dan batinannya seperti orang yang membayar zakat. Orang yang membayar zakat memenuhi hutang sahaya pada pertengahan puasa agar keluar dari kifaat, agar keluar dari khilaful aula, khilaf ulama tentang haram meneruskan sholat kecuali jika waktu sholat fardu sudah berakhir. Diharamkan memutuskannya seperti yang dibuatkan di dalam kitab tahqiq.
Artinya kalau sholatnya masih apa? Kalau sholatnya masih luas waktunya, ya kan? Kita lebih baik berwudu dengan air daripada bertayamum. Kalau sempit sholatnya harus amal ya kan? Waktunya sudah sempit, itu lebih baik diteruskan sholatnya dengan tayamum. Kalau jenazah yang ditayamumkan karena tidak ditemukan air, disolatkan sekalipun dengan wudu. Kemudian diperoleh air, sekalipun sudah disolatkan, maka wajib memandikannya dan menyembahyangkannya dan menyembahyangkan atasnya jika jenazah itu di kampung halamannya. Karena yang demikian itu adalah pekerjaan yang terakhir baginya, maka hendaknya dikerjakan dengan ikhtiar baginya. Ini misalnya jenazah ya, keadaan air, tidak ada air, pada pemandikan ada air, lalu ditayamumkan karena tidak ditemukan air ya, dan disolatkan sekalipun dengan wudu air. Kemudian diperoleh air, sekalipun sudah disolatkan, maka wajib memandikannya dan menyembahyangkannya dan menyembahyangkan atasnya jika jenazah itu di kampung halamannya. Karena yang demikian itu adalah pekerjaan yang terakhir baginya, maka hendaknya dikerjakan dengan ikhtiar, artinya hati-hati baginya. Dibiasakan bagi yang menyembahyangkan jenazah dengan tayamum sesudah itu dengan melihat air sebelum menanamnya, maka wajib atasnya mengulang sholatnya. Misalnya orang mensolatkan jenazah tidak ada air, lalu bertayamum, ya. Sesudah itu sudah selesai sholat jenazah ada air, naiknya basah membayangkan jenazah dia pakai wudu. Dan telah diulangi sembahyang jenazahnya. Kemudian asalkan belum ditanam lagi, maka wajib atasnya mengulang sholatnya kalau ia masih di kampung halamannya. Sedang orang yang musafir tidak wajib seperti itu. Orang yang musafir tidak wajib seperti itu, baik didapat air dalam sholat atau sudah sholat. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab domba. Kalau dia melihat air di dalam sholat, yang dapat menggugurkan qada sholatnya dengan tayamum, batallah tayamumnya dengan memberi salam. Dan kalau diketahui bahwa air itu habis sebelum memberi salam, karena tayamumnya itu lemah, dengan melihat air, dan kesimpulannya bahwa sholatnya batal ialah sholat yang sedang dikerjakan, namun penulis menyalahi akan kesimpulan itu. Artinya kalau orang sholatnya tayamum tadi, kalau orang sholat dalam tayamum, maka sholatnya dengan tayamum, lalu melihat air di dalam sholatnya tidak batal. Jadi diulang sholatnya, diulang sholatnya air. Sebelum memberi salam, maka karena tayamumnya tadi adalah lemah dengan melihat air dan kesimpulannya. Namun penulis menyalahi akan kesimpulan itu disebut karena menghormati sholat dan hendaklah dia memberi salam yang kedua karena termasuk bagian dari sholat seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang mengikuti pendapat Ru'yah. Udah tertulis ini ya kan? Tetap diselesaikan sholatnya dulu sampai salam yang kedua. Udah, ya kalau penulis.
Kalau perempuan haid yang tidak menemukan air kemudian bertayamum lalu melihat air pada saat dia sedang bersenggama dengan suaminya dan suaminya wajib menghentikan senggama dengan istrinya karena tayamum istrinya batal. Ini orang haid kan misalnya anak mandi basi ada airnya lalu bertayamum, nah lalu berhubungan suami istri. Nah hari kemudian misalnya ada air, wajib suaminya tadi menghentikan, jangan digantikan dulu juga mandi, butuh mandi ada karena ada air sudah ya ada air. Jadi kayak muslim itu menjadi batal. Tetapi kalau yang melihat air tadi adalah suaminya sedang istrinya tidak melihat, maka suaminya tidak wajib menghentikan senggama karena toharo istrinya masih dianggap sah. Oh, ini yang istri tadi lah yang melihat, yang di atas ya. Sudah ulang enggak? Kalau perempuan haid yang tidak menemukan air kemudian bertayamum lalu melihat air pada saat dia sedang senggama dengan suaminya dan suaminya wajib menghentikan senggama dengan istrinya karena tayamum istrinya batal. Ini yang istri yang melihat ya, istrinya yang melihat. Tetapi kalau yang melihat air tadi adalah suaminya sedang istrinya tidak melihat, maka suaminya tidak wajib menghentikan senggama karena toharo istrinya masih dianggap sah. Kalau seorang yang bertayamum sedang membaca Al-Quran lalu melihat air, batallah tayamumnya dengan melihat air, baik diniatkan hanya membaca bagian tertentu atau tidak diniatkan seperti itu, karena sebagian bacaannya tidak dapat digabungkan dengan bacaan yang lain. Kalau orang yang tawaf yang bertayamum, maka kalau orang yang tawaf yang bertayamum melihat air pada pertengahan tawafnya, batallah tayamumnya karena sebagian tawafnya tidak dapat digabungkan dengan sebagian yang lainnya. Sedang pekerjaan tawaf boleh diceraikan. Kalau orang yang musafir yang bertayamum melihat air pada pertengahan sholatnya, padahal ia mengerjakan sholat qashar, sesudah itu ia mengubah niatnya menjadi orang yang mukim atau orang yang musafir yang sedang sholat, sesudah ia melihat air, batallah sholatnya karena ia dianggap sebagai orang yang mukim. Dalam bentuk pertama dan ia mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan dalam bentuk kedua karena penyempurnaan sholat qashar sama seperti memulai mengerjakan sholat lain. Orang yang mengerjakan sholat sunat yang tidak diniatkan jumlah rakaatnya, apabila ia melihat air sebelum 2 rakaat, maka ia jangan melampaui dari 2 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Ya. Ini misalnya orang sholat sunat, tapi kadang-kadang nanti rakaatnya berapa ya kan? Saya akan 4 rakaat atau 2 jalan. Nah lalu yang melihat air dari dalam sholat tadi, kalau dia sedikit jangan melampaui daripada 2, cukup 2 aja. Ya kan malam, nah lalu kan berhubung dengan air.
Karena 2 rakaat itulah yang disunahkan dalam semua sholat sunat. Kalau ia melihat air sudah menyelesaikan 2 rakaat, seperti pada saat berdiri pada rakaat yang ketiga atau keempat, tidak harus sempurnakan rakaat yang dilihatnya air pada rakaat itu. Artinya yang disempurnakan, artinya juga sama. Kalau ia berniat akan jumlah rakaat tertentu, misalnya berniat 4 rakaat, ya, sebelum melihat air, dan jika ditambahnya dari jumlah yang sesudah diniatkan, sekalipun pada saat mengangkat takbir, maka hendaknya disempurnakan sesuai dengan yang diniatkannya. Baik yang diniatkan itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau lebih. Karena melaksanakan yang diniatkan dan jangan melebihi dari yang diniatkan. Karena dengan melebihi sama dengan memulai sholat yang baru. Artinya apa yang diniatkan sampai itu ya. Dalam mulai yang terdahulu, 1 tayamum hanya boleh untuk mengerjakan 1 sholat fardu, dan boleh dengan tayamum itu dikerjakan 1 sholat fardu ain dengan beberapa kali sholat sunat dan beberapa kali sholat jenazah. Kalau seseorang lupa 1 sholat dari sholat yang 5 waktu, sedang dia tidak mengetahui sholat mana, maka wajib baginya mengerjakan ke-5 sholatnya, karena tidak yakin bahwa kewajibannya telah tunai, dan kecuali dengan mengerjakan ke-5 sholatnya. Ini seorang sholat 5 waktu tidak ingat, jangan. Seseorang lupa 1 sholat dari sholat yang 5, cuma pada tahunya sholat yang mana, dia akan ingat. Sholat yang mana dia akan dikerjakan kalimatnya. Maka di sini wajib baginya mengerjakan ke-5 sholatnya, karena tidak yakin bahwa kewajibannya telah tunai, terkecuali dengan mengerjakan ke-5 sholatnya. Dan memadai dalam mengerjakan ke-5 sholat itu dengan 1 tayamum saja, sedang sholatnya selain dari yang 1 itu hanya sekedar memantapkan keyakinannya bahwa kewajibannya sudah terlaksana, walaupun dia tidak 1 kali tayamum saja, karena sasarannya hanya 1 saja. Yang gimana kali itu yang mana? Kalau seseorang lupa 2 sholat dari sholat yang 5 waktu, sedang diketahuinya bahwa kedua sholat itu berbeda, umpamanya sholat zuhur dan asar dalam 1 hari atau dalam 2 hari, tetapi tidak diketahuinya sholat mana kedua sholat itu, sholat mana kedua sholat itu. Nah, apakah sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya atau lainnya? Maka hendaknya dikerjakan 1 sholat dari sholat yang 5 tadi dengan 1 tayamum. Maka disolatkan 5 kali sholat dengan 5 kali tayamum. Nah, berbeda 6 kelupaan tadi 2 sholat, ya kan? Maka 1 kali sholat 1 kali tayamum. Jadi 5 kali sholat tetap 5 kali tayamum. Karena tayamum ini fungsinya hanya untuk 1 sholat fardu saja, ya kan? 1 sholat fardu saja. Dan boleh juga dikerjakan dengan 2 kali tayamum untuk semua sholat yang dilupakan tadi. Boleh disini dengan 2 kali sholat, 2 kali tayamum. Ini pendapat adalah yang di atas tadi adalah pendapat Ibnu Mas.
Disolatkan dengan tayamum yang pertama 4 sholat seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan berturut-turut, dan disolatkan lagi dengan tayamum yang kedua 4 sholat yang dimulainya dari sholat yang belum dikerjakan dalam tayamum yang pertama seperti subuh, asar, maghrib, dan isya. Maka dengan yakin bahwa kewajibannya telah tunai. Nah, asal yang kada ingatnya cuma 2, ya kan? Kalau yang sholatnya tadi lagi kada 2, itu kada bisa 2 tayamum, ya kan? Nah, kalau yang dilupakan tadi yang kada ingat tadi cuma 2 sholat, maka ini boleh 1 sholat 1 tayamum itu berapa kali? 4 kali, ya kan? Tayamum pulang 4 kali pulang. Itu hanya yang terlupakan tadi 2. Karena telah dikerjakan sholat yang lain dari zuhur dan subuh dengan 2 tayamum, dan jika sholat yang dilupakan itu bukan dari sholat zuhur dan subuh, tunailah keduanya dengan 1 tayamum. Kalau yang dilupakan itu zuhur dan subuh, sudah tunai zuhur dengan 1 tayamum dan subuh dengan 1 tayamum. Inilah cara yang dikemukakan oleh Ibnul Haddad, dan menurut para ulama cara inilah yang terbaik. Kalau tidak ditinggalkan sholat yang dimulainya, maka tidaklah lepas kewajibannya dengan yakin, karena yang dikiranya 2 kali sholat yang dilupakan itu isya, dan satunya lagi sholat yang lain daripada sholat subuh. Maka dengan tayamum yang pertama salah satu sholat yang lain selain dari isya, maka tinggal lagi kewajiban mengerjakan sholat isya, dan dengan tayamum yang kedua tidak lagi dikerjakan sholat isya. Kalau 2 sholat dilupakan itu sama, ya. Kalau 2 sholat dilupakan itu sama, tidak diketahui waktunya dan harinya berbeda, hendaklah disolatkan yang 5 waktu itu 2 kali dengan 2 tayamum. 2 kali dengan 2 tayamum. Karena yang fardu di dalam 1 tayamum itu dan yang sholat yang lainnya, maka inilah cara untuk melepaskan kewajiban dengan yakin. Siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah, seperti orang yang tertawan pada suatu tempat yang di dalam tempat itu tidak didapat air dan tanah, atau hanya terdapat tanah yang basah dan tidak ada uang untuk upah mengirimkan tanah itu, maka wajiblah ia mengerjakan sholat fardu tunai sekalipun sholat Jumat. Namun dalam hitungan jumlah jamaah ia tidak termasuk dalam jumlah 40, dan wajib atasnya mengerjakan sholat demi menghormati waktu, seperti orang yang tidak mendapatkan kain untuk menutup aurat. Ini misalnya orang di dalam tahanan, ya. Dalam tahanan itu ada air, ada tanah. Nah, lalu kayak apa caranya sholat? Tetapnya mengerjakan sholat karena hanya menghormati waktu. Walaupun kada bau, kada tayamum, karena anak bau kada ada airnya, anak tayamum kada ada tanahnya, tapi nya tetap
sholat, menghormati waktu. Tapi yang ini tadi, misalnya sholat Jumat, ingat ada termasuk hitungan, ya kan? Andaikan di dalam Jumat itu kan wajibnya itu 40 orang wajib Jumat, ya kan, yang wajib. Nah, lalu kalau adanya di situ, berarti itu ada termasuk hitungan. Cara kalau hitung, karena waktunya tadi apa namanya? Sumbernya itu hanya untuk menghormati waktu, karena ketiadaan air dan ketiadaan tanah untuk tayamum. Berapa ini? Dan tidak mampu menghitung menghilangkan hadis tidak. Jadi yang jumlah jamaah tadi tidak termasuk dalam jumlah 40 dan wajib atasnya mengerjakan sholat dan menghormati waktu seperti orang yang tidak mendapatkan kain untuk menutup aurat dan tidak mengetahui dengan pasti arah kiblat. Ini sama dengan orang yang tidak ada siap kain untuk menutup aurat, tapi karena waktu sudah sampai, dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Dan sama dengan orang yang ada tahu arah kiblat karena sembarang arahnya, ya, karena menghormati waktu. Dan tidak mampu menghilangkan hadis, yang misalnya tidak mampu menghilangkan hadis, tetap punya sholat untuk menghormati waktu. Demikian juga disamakan dengan orang yang sholat yang kena sampah, yang mengerjakan sholat dengan pakaian yang kena sampah, maka haram dia menghentikan sholatnya dan membatalkan sholatnya karena semua itu. Dan yang serupa itu orang yang melihat air atau tanah sekalipun pada tempat yang kita kubur kokoh orangnya, dan boleh mengerjakannya pada awal waktu seperti yang tersebut di dalam kitab Tuhan, dan wajib atasnya mengulangi sholat dengan mendapat tanah tayamum melainkan pada tempat yang kubur dengannya sholat kokoh sholat. Jadi tetapnya nanti mengulang sholatnya yang dari yang menghormati tadi, yang menghormati waktu kemudian mengulang dituntut untuk mengulang sholatnya, karena ini tadi hanya menghormati waktu. Kemudian, dari sini dulu yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan cukup banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mampu misalnya kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah kita dan mudah-mudahan kita dalam amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang Allah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Kita terus saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.